kesehatan, dan kesempatan, sehingga dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beriring salam, mari pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan beliau adalah pelopor pendidikan dunia. Baik, izinkan saya Juliani SPDI untuk memoderasi acara kita pada sore hari ini terkait webinar pendidikan tentang penguatan komunitas belajar dan pemenuhan bukti dukung PMM. Nah, istimewa sekali hari ini kita didampingi oleh para narasumber-narasumber hebat yang akan memberikan materi-materi yang luar biasa. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana Bapak Ibu, karena sebentar lagi kita akan langsung mendengarkan materi-materi yang luar biasa. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku jemput. Biar jemput. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih bersama kami dalam webinar kita penguatan komunitas belajar dan pemenuhan bukti dukung PMM. Langsung saja untuk efisiensi waktu akan dinarasumberi oleh dua narasumber hebat kita, yaitu Ibu Susi Afrianita SPD dan Bapak Boy Haki Sulaiman SPDGR. Namun sebelum itu, mari kita bacakan biodata singkat para narasumber hebat kita yang akan memberikan materi luar biasa untuk kita, para Bapak Ibu guru hebat. Narasumber pertama kita adalah Ibu Susi Afrianita SPD. Apa Ibu Susi sudah berhadir di dalam ruangan? Alhamdulillah sudah hadir Bu Juli. Alhamdulillah luar biasa sekali Bapak Ibu. Ibu Susi Afrianita SPD merupakan guru SMP Satap Negeri 8 Lubuk Sumawe, Kabupaten Aceh Utara. Beliau juga merupakan guru penggerak Angkatan 1 dan berkesempatan menjadi pengajar praktik di Angkatan 9.
Beliau juga merupakan penggerak bergema, ketua Kombel, narasumber berbagi praktik baik, dan banyak lagi prestasi yang beliau raih yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu. Yang jelas inilah narasumber hebat kita yang 2 jam ke depan akan mendampingi kita membahas tentang materi-materi yang sedang hangatnya dan perlu sekali dipelajari oleh kita para guru. Yang kedua, ada Bapak Boy Haki Sulaiman, SPDGR. Bapak Boy Haki, apakah sudah di ruangan? Siap, sudah Ibu. Iya, alhamdulillah Bapak Boy Haki Sulaiman merupakan guru SD Negeri 2 Lala, Kabupaten Pidi. Beliau merupakan guru penggerak angkatan 8, juga merupakan penggerak bergema, admin BPKPM. Nah, untuk saat ini, para narasumber kita akan memberikan materi-materi yang luar biasa dan yang pastinya akan sangat berpengaruh pada kinerja kita dalam mengisi PMM, Bapak Ibu. Jadi, jangan beranjak terlebih dahulu, dan karena keynote speaker kita memesan satu pesan bahwa beliau akan mengakhiri sesi ini, nanti menjadi penguat dari webinar kita, maka langsung saja kita sambut narasumber pertama kita, Ibu Susi Afrianita SPD. Waktu dan tempat kita serahkan untuk beliau. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Juli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya apakah terdengar? Terdengar Ibu, silakan dilanjutkan. Ya, Bu Juli nanti mohon ini ya, udah dijadikan co-host, nanti diizinkan yang masuk ya. Iya. Baiklah, Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bersua kembali di tatap maya ini. Tanpa terasa hari ini kita sudah memasuki episode yang ke-8 webinar yang diselenggarakan oleh MGMP Transformasi Pembelajaran. Nah, mohon ya yang ini mikrofonnya di off-kan dulu sebentar. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Anis, SSI MSI, selaku Kepala BPMP Provinsi Aceh, dan kepada Bapak Putra Jaya, selaku Kepala PMO 02 BPMP Provinsi Aceh, yang sudah memberikan ruang dan waktu kepada kami untuk bisa hari ini berkolaborasi dengan BPMP Provinsi Aceh. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di acara webinar ini. Jadi acara webinar hari ini dengan tema penguatan komunitas belajar dan pemenuhan didukung di PMM adalah kegiatan kolaborasi komunitas belajar MGMP Transformasi Pembelajaran dengan BPMP Provinsi Aceh. Baik Bapak Ibu, saya sebagai narasumber pertama mohon izin share screen untuk materi penguatan komunitas belajar. Apakah slide saya sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu Susi, sudah terlihat. Sudah ya, baik. Nah, Bapak Ibu Guru, hari ini kita akan membahas sedikit tentang penguatan komunitas. Tetapi nanti fokus pembahasan saya adalah di komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini sedikit pengenalan singkat dari diri saya yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Moderator, Ibu Juliani. Jadi Bapak Ibu bisa mengenal lebih dekat saya, silakan mengikuti medsos saya, FB, IG, TikTok, YouTube dengan nama Susi Afrianita. Nanti di sana kita bisa saling sharing dan berbagi informasi apapun yang yang ada dari komunitas MGMP Transformasi. Dan jangan lupa juga untuk follow Kombel MGMP Transformasi bagi yang belum ada di grup komunitas. Nah,
Berbicara tentang komunitas belajar itu sesuai dengan surat edaran dari Direktur Jenderal Guru dan Kependidikan nomor 4263 garis miring P garis miring HK 0401 tahun 2023 tentang optimalisasi komunitas belajar. Yang pertama, di satuan pendidikan itu diharuskan memiliki komunitas belajar dalam sekolah yang berpusat pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Jadi siklus inquiry-nya nanti akan dibahas di slide berikutnya. Kemudian satuan pendidikan juga perlu melakukan belajar bersama di dalam komunitas belajar antar sekolah yang berfokus pada pembelajaran murid dengan siklus inquiry. Kemudian komunitas belajar dalam dan antar sekolah jika sudah optimal itu diwajibkan untuk berbagi praktik baik melalui webinar pada tautan yang tersedia dalam platform Merdeka Mengajar. Nanti panduan optimalisasi komunitas belajar dapat Bapak Ibu guru akses di web di bawah ini, yaitu di https://bit.ly optimalisasi komunitas belajar. Di sana sudah disediakan panduan lengkap bagaimana dari cara membangun kombel dan memberdayakan kombel. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Komunitas belajar adalah sekelompok pendidik dan tenaga kependidikan yang belajar bersama dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga apapun yang kita lakukan hasilnya adalah berdampak pada hasil belajar murid. Kemudian kenapa guru itu harus berjejaring dan bergabung dalam komunitas belajar? Di sini ada 5 alasan. Yang pertama, guru itu butuh menyatukan tujuan. Kita itu harus menyamakan visi, misi dan passion yang sama. Kemudian guru itu tidak bisa berdaya sendirian, tetapi harus berkolaborasi. Selanjutnya guru juga butuh diskusi dengan teman sejawat, jadi tidak bisa berdiri sendiri secara individu. Kemudian guru juga butuh dukungan satu sama lain supaya saling menguatkan dan memberdayakan. Dan yang terakhir, guru itu perlu 4K. 4K di sini adalah peningkatan kompetensi guru dari penguasaan kompetensi pedagogis, kepribadian sosial sampai dengan kompetensi profesional. Nah, mengapa perlu berkomunitas? Yang pertama, mungkin bisa dijadikan alasan karena guru itu stressful, maksudnya di sini kita itu mungkin terlalu banyak mengalami beban, baik itu beban dalam mengajar atau beban administrasi atau beban dengan peserta didik. Kemudian karena memiliki tantangan dan permasalahan yang sama, maka dari itu kita harus perlu membentuk komunitas. Dan yang terakhir, jadi tidak hanya karena berangkat dari hal-hal negatif, pada akhirnya diharapkan dengan berkomunitas kita itu diharapkan dapat berbagi praktik baik. Jadi dampak guru ketika sudah berkomunitas itu yang pertama adalah lebih mudah. Di sini artinya lebih mudah membuat perubahan praktik pembelajaran. Yang kedua praktis dan yang ketiga bisa memberi manfaat. Nah, manfaat seperti apa yang diharapkan? Bisa dalam dampak kecil, dampak nyata atau dampak yang segera. Misalnya contoh, ketika guru mau berkomunitas itu salah satunya bisa mengupgrade peningkatan hasil rapor pendidikan di daerahnya masing-masing. Yang di dalamnya termasuk ke dalam indikator asesmen nasional yaitu tentang literasi numerasi. Kemudian bisa memberikan dampak perubahan kepada indikator pemerataan hasil belajar sesuai capaian perkembangan peserta didik. Kemudian bisa juga meningkatkan indikator di poin kualitas proses pembelajaran dan yang terakhir adalah iklim satuan pendidikan. Nanti Bapak Ibu bisa cek di rapor pendidikan satuan pendidikannya masing-masing. Bagaimana hasil capaian yang ada di rapor pendidikan, nanti nampak segala akar permasalahan dan prioritas yang
yang harus dibenahi. Begitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, peran komunitas dalam komunitas belajar dalam implementasi kurikulum Merdeka itu sangat memegang peranan penting karena komunitas belajar merupakan salah satu dukungan dalam mengimplementasi kurikulum Merdeka selain dukungan-dukungan yang lain. Di sini peran yang pertama diharapkan bisa memfasilitasi belajar bersama dan berbagi praktik baik yang kita miliki di satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua, diharapkan dalam komunitas belajar itu bisa memfasilitasi diskusi untuk memecahkan segala masalah tantangan belajar murid dengan siklus inquiry yang dimulai dari tahapan refleksi sampai dengan evaluasi. Nanti penjelasannya akan kita jelaskan di slide berikutnya. Nah, selanjutnya apa saja sumber belajar kurikulum Merdeka bagi komunitas belajar? Ini pemerintah sudah menyediakan 4 item sebagai wadah bagi kita Bapak Ibu Guru yang bisa kita gunakan untuk dijadikan sebagai sumber belajar di komunitas belajar. Yang pertama PMM, tentu PMM sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Guru. Nah, apa saja yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar? Tentu Bapak Ibu Guru sudah tahu ya yang selama ini memang rajin mengakses PMM. Jadi di halaman beranda depan itu Bapak Ibu Guru bisa melihat segala info-info terkini yang disampaikan oleh tim PMM yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian di PMM juga ada beberapa menu yang tak kalah menariknya. Yang pertama itu ada menu pengembangan diri. Di menu pengembangan diri itu ada beberapa fitur yang bisa Bapak Ibu Guru akses. Salah satunya adalah pelatihan mandiri. Ada fitur seleksi kepala sekolah, ada LMS di situ. Kemudian ada fitur komunitas, refleksi kompetensi, dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur-fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru. Kemudian ada juga menu mengajar. Nah, di menu mengajar ada apa saja? Ada CP, ATP yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu Guru menurut jenjang dan mapel masing-masing. Kemudian ada perangkat ajar yang bisa Bapak Ibu manfaatkan yang sudah diupload oleh Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia. Nanti Bapak Ibu Guru tinggal download saja dan ATM sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian di situ juga ada asesmen murid, ada fitur kelas, dan lain-lain sebagainya. Nah, di menu komunitas, nanti Bapak Ibu Guru bisa dipergunakan untuk semua pengguna. Siapa saja pengguna di menu komunitas itu dikhususkan bagi guru dan kepala sekolah. Nah, di situ kita bisa belajar dan berbagi dan berkarya bersama. Kemudian yang tak kalah menarik lagi ada menu inspirasi. Di situ Bapak Ibu Guru bisa melihat fitur-fitur yang disediakan di menu inspirasi itu seperti video inspirasi yang bisa kita jadikan sebagai referensi kita untuk pengembangan diri kita. Kemudian ada bukti karya dan ada ide praktik yang setiap bulannya itu selalu ada hal-hal yang menarik yang bisa kita kutip, yang bisa kita adopsi dan kita implementasikan di ruang kelas atau di satuan pendidikan kita masing-masing. Kemudian di PMM juga Bapak Ibu Guru untuk memahami kurikulum Merdeka kita dasarnya bisa memanfaatkan sumber belajar yang ada di PMM, yaitu tentang kurikulum Merdeka. Di situ nanti Bapak Ibu Guru bisa membaca semua referensi dan panduan tentang kurikulum Merdeka, mulai dari struktur kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian nanti Bapak Ibu Guru bisa belajar kurikulum Merdeka di pelatihan mandiri, kemudian dan belajar di komunitas. Untuk kegiatan penguatan sendiri di PMM itu sudah disediakan
yang pertama topik tentang kurikulum merdeka. Nah, itu menjadi topik dasar bagi Bapak Ibu guru untuk menguasai kurikulum merdeka. Di situ sudah disediakan semua capaian pembelajaran bagi Bapak Ibu guru menurut jenjang dan mapel masing-masing. Nanti Bapak Ibu guru bisa mempelajari dokumen capaian pembelajaran itu secara lebih detail. Kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mempelajari struktur kurikulum merdeka menurut jenjang satuan pendidikannya masing-masing. Nah, untuk seri belajar bersama, Bapak Ibu guru juga bisa memanfaatkan fitur tentang bedah modul ajar, kemudian eksplorasi bentuk pembelajaran terdiferensiasi yang bisa kita kembangkan dan kita implementasikan di ruang kelas masing-masing. Nah, kemudian yang kedua itu ada sumber belajar webinar. Nah, webinar seperti apa yang bisa Bapak Ibu guru ikuti untuk memberdayakan dan menambah pengetahuan, wawasan, serta meningkatkan kompetensi Bapak Ibu guru. Yang pertama, ikutilah webinar yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Webinar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar yang ada di PMM seperti yang kita selenggarakan saat ini. Kemudian webinar yang diselenggarakan oleh BPMP dan BGP. Webinar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan webinar-webinar lain yang relevan. Seperti yang disediakan oleh Canva, Microsoft, kemudian Google Edu dari Revo Indonesia itu sebagai mitranya PMM. Jadi ikutilah webinar dari sumber belajar yang resmi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan website kurikulum kemendikbud.go.id. Di situ Bapak Ibu bisa mempelajari semua tentang kurikulum merdeka. Dan yang terakhir adalah kita bisa memanfaatkan sumber belajar lainnya, bisa melalui internet, YouTube, atau bahkan blogger-blogger pendidikan lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang agar tombol itu lebih berdampak, diperlukan pergeseran cara berpikir dari yang tadinya teaching ke learning. Oleh karena itu, dikembangkan Kombel yang berpusat pada murid. Nah, pada pembelajaran murid yang dilakukan secara berkesinambungan di sini kita ada tiga ide besar dalam komunitas. Yang pertama berfokus pada pembelajaran, yang kedua membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, yang ketiga berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Nanti ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian dari mana tahapan untuk mengembangkan komunitas itu dimulai? Yang pertama dari refleksi awal, kemudian masuk ke tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Inilah yang namanya siklus inquiry dalam komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu guru, saya akan mengulas sedikit apa yang kita lakukan di refleksi awal. Jadi di refleksi awal, Bapak Ibu guru itu bisa berdiskusi mengenai analisis hasil belajar yang bersumber dari beragam data murid. Jadi bisa diambil dari hasil asesmen murid atau hasil penilaian pembelajaran. Nanti diskusikan agenda yang mana yang menjadi prioritas di komunitas belajarnya untuk dibahas di Kombelnya. Misalnya lebih yang menjadi permasalahan, yang menjadi prioritas misalnya masalah asesmen, itu nanti yang didiskusikan. Kemudian pada tahapan perencanaan nanti akan berkolaborasi melakukan pengembangan perencanaan atau mereview perencanaan pembelajaran yang sudah ada sebelum digunakan di kelas. Misalnya Bapak Ibu guru ingin mengembangkan perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti berkolaborasi dulu dengan rekan sejawat sebelum rancangan tersebut Bapak Ibu guru gunakan di dalam kelas.
Kemudian pada tahap implementasi ini, setelah kolaborasi tadi dilakukan dalam perencanaan pembelajaran, jadi Bapak Ibu guru kan akan mempraktekkan perencanaan pembelajaran tadi di ruang kelasnya masing-masing. Nah, pada tahap evaluasi ini nanti Bapak Ibu guru kembali lagi ke Kombel untuk mendiskusikan hasil pembelajaran di kelas tadi, yaitu tentang penyerapan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Nah, lihatlah di situ apa yang sudah berjalan efektif, apa yang kurang berjalan efektif. Yang kurang itu untuk dilakukan perbaikan pada tahap selanjutnya sehingga bisa ditemukan solusi. Kemudian kita akan melihat ide besar dalam membangun atau mengembangkan komunitas belajar. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Maksudnya di sini guru itu fokus dari mengajar tadi menjadi belajar. Karena kita di Kombel itu diharapkan bisa belajar bersama. Kemudian dari apa yang perlu kita ajarkan tadi menjadi apa yang perlu dipelajari untuk bisa mengoptimalkan proses belajar murid. Kemudian kita lihat yang ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Maksudnya di sini kita itu harus memupuk kebiasaan untuk saling membantu sesama rekan sejawat untuk bisa memecahkan permasalahan yang ada di satuan pendidikan atau di ruang kelas masing-masing. Kemudian kita harus diharapkan kita harus berkolaborasi dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Kemudian perkembangan belajar murid itu menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Misalnya di kelas A, capaian pembelajaran anak itu rendah, tidak bisa disalahkan kepada guru A, tetapi itu menjadi tanggung jawab kita bersama, kita carikan solusi bersama, dan itu menjadi PR bersama untuk didiskusikan di komunitas belajar. Nah, ide besar yang ketiga yaitu berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Jadi dari tahapan yang kita lakukan untuk mengembangkan komunitas dari refleksi awal, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi, diharapkan kita itu bisa melakukan asesmen berkelanjutan untuk memantau perkembangan hasil belajar murid yang kita mulai dari melakukan asesmen di awal pembelajaran, asesmen formatif dan asesmen sumatif secara berkelanjutan. Kemudian dari hasil asesmen yang kita lakukan tersebut, kita bisa kita jadikan sebagai bukti capaian dan perkembangan pembelajaran anak. Jadi di situ kita bisa melihat seperti apa capaian pembelajaran anak, apakah meningkat atau menurun. Kemudian menggunakan bukti capaian untuk membantu murid yang mengalami kesulitan tadi. Jadi kalau buktinya tidak ada, kita tidak bisa hanya untuk menerka-nerka. Jadi seperti ini, murid ini seperti itu. Tetapi harus punya bukti autentik yang bisa dijadikan sebagai dasar acuan kita untuk melakukan perbaikan. Nah, kita akan membahas cara membangun komunitas belajar. Jadi untuk membangun komunitas belajar itu supaya lebih optimal, peran kepala sekolah menjadi ujung tombak berhasil atau sukses tidaknya sebuah komunitas belajar. Jadi di sini kepala sekolah itu berperan untuk mempelajari pengelolaan komunitas belajar dalam sekolah, membentuk tim kecil. Bersama tim kecil tadi menelaah data-data hasil belajar murid yang dimulai dari asesmen sampai ke rapor pendidikan. Kemudian menginisiasi pembentukan Kombel, kemudian mengeluarkan kebijakan, memimpin refleksi tim kecil, penyepakatan nilai dan komitmen bersama, analisis pembagian kelompok belajar, jadwal pertemuan rutin. Jika semua ini sudah terbentuk, baru nantinya Bapak Ibu Kepala Sekolah membuat SK komunitas belajar yang di dalamnya memuat nama-nama yang menjadi nama-nama pengurus sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah,
kita akan membahas sedikit tim kecil dan perannya dalam komunitas. Jadi tim kecil dibentuk oleh kepala sekolah sebagai langkah awal untuk membangun komunitas belajar. Jadi dalam hal ini kepala sekolah itu harus memilih guru dan tenaga kependidikan lainnya yang dinilai memiliki kualitas sebagai pemimpin dan memiliki pengaruh kuat dalam hal positif sebagai anggota dari tim kecil. Maksudnya di sini diharapkan guru-guru yang pejuang tangguh yang memang mau berada di garda terdepan untuk membuat perubahan di sekolahnya. Kemudian tim kecil dan perannya dalam komunitas belajar. Di sini ada tahapan yang harus dilalui ya. Yang pertama dari persiapan, inisiasi komunitas, kemudian pendampingan. Jadi dari persiapan tadi kita sudah membahas sebelumnya. Kita akan membahas sedikit tentang inisiasi komunitas belajar. Jadi tim kecil menjadi fasilitator. Kalau peran fasilitator tidak hanya dia sebagai narasumber, tetapi juga sebagai moderator dan bisa menjadi motivator bagi rekan-rekan sejawat lainnya di sekolahnya. Kemudian pendampingan. Tim kecil menjadi teladan dalam penerapan nilai dan komitmen bersama. Jadi kita itu menjadi sebagai teladan bagi orang lain. Jadi pendampingan itu juga harus jelas dilakukan dengan melakukan pertemuan rutin sesuai jadwal yang sudah dibuat kesepakatan bersama tadi. Apakah jadwal pertemuan rutin itu mau dilakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali dengan durasi waktu yang sudah ditentukan. Apakah 1 jam, apakah 2 jam atau sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan satuan pendidikan masing-masing. Nah, di sini menelaah data hasil belajar. Tadi juga sudah kita singgung sedikit ya Bapak Ibu Guru. Sumber data yang bisa dijadikan itu dasar untuk ditelaah di komunitas belajar. Yang pertama adalah rapor pendidikan. Karena rapor pendidikan itu saat ini menjadi sesuatu yang sangat prioritas di satuan pendidikan. Jadi di rapor pendidikan itu terbaca semua bagaimana perkembangan pendidikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi terbaca indikator yang merah yang sudah bagus, apakah warna merah, hijau, kuning. Jadi mana yang merah itu yang menjadi prioritas perbaikan. Jadi di situ juga sudah ada ya. Sudah ada arahan cara memperbaikinya seperti apa. Habis itu apa yang menjadi rekomendasi belajarnya. Kemudian hasil asesmen murid bisa diambil dari nilai formatif dan sumatif. Kemudian yang terakhir rapor hasil belajar anak ya, rapor yang kita bagikan kepada peserta didik kita di semester ganjil ataupun di semester genap. Nah, yang selanjutnya adalah pentingnya penyamaan persepsi dalam komunitas belajar. Kenapa ini perlu dilakukan? Supaya tidak ada miskonsepsi. Nah, di sini mari Bapak Ibu Guru kita bayangkan sejenak apa dampaknya jika di sekolah kita budaya diskusi bersama, membahas tantangan pembelajaran, berbagi info, praktik, kemudian memecahkan bersama tantangan secara rutin, sering atau rutin terjadi, tentunya akan membawa dampak perubahan yang sangat signifikan di sekolah kita. Andainya semua kita di sekolah itu mempunyai visi yang sama, sefrekuensi, sama-sama ingin membuat perubahan, jadi tidak dibebankan kepada guru A, guru B, atau menjadi tanggung jawab kepala sekolah saja, maka marilah sama-sama kita bersinergi mulai dari kepala sekolah sampai guru untuk menyatukan visi membuat perubahan di sekolah dengan segala tantangan yang ada, tentunya dengan membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu apa yang menjadi tantangan dalam pembelajaran satuan pendidikan kita, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan, apa tujuan yang ingin kita capai. Jadi ketika kita diskusi itu
diskusinya berarti diskusi bermakna. Ada satu tujuan yang ingin dicapai bersama. Ada satu permasalahan yang memang ingin kita bahas bersama. Ada satu solusi yang ingin kita carikan bersama, sehingga nantinya solusi tersebut bisa kita implementasikan di ruang kelas kita masing-masing. Nah, dalam komunitas belajar itu diharapkan bisa mengubah budaya kerja terisolasi. Jadi kita itu tidak lagi main sendiri-sendiri. Oh, saya lebih pintar. Oh, saya lebih hebat. Saya lebih tahu segalanya. Tidak lagi. Jadi sekarang zamannya adalah berkolaborasi. Budayakan kolaborasi sehingga kualitas pembelajaran di sekolah dapat merata. Sehingga apabila Bapak Ibu guru misalnya dapat pelatihan di luar, mohon dibagikan kepada rekan-rekan guru yang lain. Karena dengan berkolaborasi kita bersama-sama bisa membuat perubahan. Jadi tidak dapat ilmunya itu hanya dipergunakan untuk sendiri saja. Yang kedua, bisa meringankan kerja guru karena tadi kita sudah berkolaborasi. Jadi guru itu tidak harus melakukan semua pekerjaan sendiri. Kita bisa saling bertukar ide, berbagi informasi dan sumber daya dengan guru lainnya. Akhirnya kita bisa sama-sama saling berdaya dan memberdayakan. Nah, nilai dan komitmen bersama dalam komunitas belajar. Jika dikaitkan dengan kolaborasi tim, apa pentingnya menyepakati nilai dan komitmen dalam belajar? Itu sangat penting karena dalam belajar itu kita diharapkan bisa membuat suasana diskusi terbuka, penuh kolaborasi dan berisi umpan balik. Agar apa? Capaian yang dalam komunitas belajar itu tercapai, yaitu kita bisa saling membantu guru menyelesaikan masalah pembelajaran di kelas serta bisa meningkatkan kompetensinya. Jadi jika kita sama-sama belajar, semua kita yang ada di sekolah itu sama-sama maju. Jadi nilai dan komitmen bersama itu merupakan fondasi untuk berkolaborasi dan menjadikan komunitas belajar menjadi tempat yang aman dan ramah untuk semua anggotanya. Jadi ketika kita mau diskusi di mana saja boleh ya, mau di ruang terbuka, mau ditutup, mau duduk di warung, tidak apa-apa. Jadi ibaratnya ngobrolnya adalah diskusi tentang komunitas. Jadi tidak perlu harus resmi-resmi, di mana saja ayo. Yang penting bisa memberi manfaat dan membuat suasana itu aman dan nyaman. Kemudian contoh salah satu kesepakatan nilai dan komitmen bersama ini bisa dilihat. Jadi setiap anggota itu berani menyampaikan pendapat. Kemudian kalau didengar, setiap anggota itu merasa aman untuk mengeluarkan pendapat. Jadi setiap anggota merasa didengar pendapatnya. Jadi kita harus menampung juga semua pendapat dari anggota. Nanti baru kita carikan, kita samakan persepsi mana yang diambil. Jadi semua sama. Jadi semua ide itu harus dikembangkan oleh orang lain. Nah, jadi analisis pembagian kelompok belajar itu penting ya Bapak Ibu agar guru itu bisa mengetahui peran dan fungsinya masing-masing. Kemudian prinsip dalam menganalisis pembagian kelompok belajar itu fleksibel, jadi disesuaikan saja dengan kondisi satuan pendidikan. Jadi nanti ketika berdiskusi itu bisa membentuk kelompok apakah berdasarkan dengan mapelnya masing-masing atau berdasarkan guru kelas. Kalau misalnya itu di kelas di SD. Kalau di jenjang SMP dan SMA bisa menurut mapel atau disesuaikan saja dengan kondisi satuan pendidikan kita. Misalnya jika sekolah kecil kita tidak bisa misalnya ke sekolah saya ya, guru mapel bahasa Inggris dengan mapel bahasa Inggris. Guru mapel bahasa Inggrisnya aja cuma satu. Jadi bagaimana? Jadi mungkin bisa berkolaborasi dengan yang serumpun bahasa Indonesia seperti itu. Nah, menyepakati jadwal rutin pertemuan itu penting. Jadi jadwal belajar di komunitas itu harus diperjelas yang seperti yang sudah saya ulas sebelumnya.
Apakah seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali dengan durasi waktu apakah 1 jam atau 2 jam. Jadi harus jelas supaya kegiatannya bisa dilaksanakan secara rutinitas. Kemudian, nah supaya komunitas itu lebih berdaya, apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah? Jadi kan manfaat komunitas belajar itu adalah memfasilitasi belajar bersama hingga akhirnya nanti diharapkan Bapak Ibu guru bisa berbagi praktik baik. Jadi ada 4 hal yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu kepala sekolah sebagai pemimpin dan pendamping proses perubahan di sekolah. Yang pertama, Bapak Ibu guru kepala sekolah itu harus mengkomunikasikan dulu kepada rekan-rekan guru di sekolah tujuan Kombel itu secara efektif supaya guru-guru itu tahu. Yang kedua, harus membangun kepercayaan dengan semua ekosistem yang ada di sekolah. Dan yang ketiga, Bapak Ibu kepala sekolah bisa membangun kompetensi, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan hasil. Jadi untuk membuat perubahan di sekolah, tidak Bapak Ibu kepala sekolah itu tidak cukup hanya dengan membekali guru dalam sebuah pelatihan misalnya di awal ajaran. Habis itu udah tidak bisa seperti itu. Tetapi harus belajar secara berkesinambungan di dalam komunitas belajar agar dampak yang terjadi itu bisa optimal. Nah, jika hasilnya sudah optimal, diharapkan nanti Bapak Ibu guru itu bisa berbagi praktik baik. Jadi praktik baik seperti apakah yang diharapkan? Yang pertama, berpihak pada murid. Berpihak pada murid di sini maksudnya sesuai dengan kebutuhan murid yang didasarkan pada empati kita kepada murid. Jadi kita kan gurunya, kita lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan murid kita. Jadi dengan rasa empati kita kepada murid, kita akan menginisiasi sebuah program perubahan agar mereka itu bisa lebih berdampak, supaya agar mereka itu bisa lebih meningkat semangat belajarnya, motivasi belajarnya, dan hasil belajarnya. Yang kedua itu praktik baiknya yang kita buat itu harus berdampak pada murid. Kalau tadi berpihak pada murid, terus yang kedua harus berdampak pada murid. Maksudnya di sini ada bukti nyata perubahan positif yang dirasakan oleh murid atau didapatkan oleh murid atas prakarsa perubahan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, tentunya jika sudah nampak bukti nyata perubahannya, agar bisa ditiru oleh guru-guru yang lain, sehingga agar dampak praktik baik ini juga bisa dirasakan oleh lebih banyak murid. Demikian Bapak Ibu guru pemaparan singkat saya tentang bagaimana cara menguatkan komunitas belajar. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Juliani. Silakan Ibu. Waalaikumsalam Ibu Susi, terima kasih sekali materi yang luar biasanya. Menarik sekali ya Bapak Ibu terkait dengan Kombel atau komunitas belajar ini. Mulai dari apa manfaat, dampak, bagaimana pengerjaannya, terus apa yang harus kita lakukan selanjutnya, dan apa efeknya bagi kita guru. Luar biasa. Nah Bapak Ibu kalau ingin bertanya atau menggali lebih lanjut tentang bagaimana sih Kombel ini dapat dilakukan oleh setiap sekolah dan bagaimana memanfaatkannya secara maksimal, tenang, nanti ada sesi tanya jawab bersama Ibu Susi dan narasumber lainnya di akhir ya. Harap bersabar dulu. Nah sebelumnya saya informasikan dulu kepada Bapak Ibu sekalian bahwasanya sudah ada bersama kita Bapak Putrajaya SPD MSI dari BPMP Aceh yang ikut membersamai dan juga mendukung webinar kita pada hari ini. Terima kasih Bapak sudah berhadir. Dan selanjutnya adalah
materi yang tak kalah menarik dan luar biasa, sangat penting sekali bagi kita guru terkait PMM. Bagaimana sih pemenuhan bukti dukung PMM atau platform Merdeka Mengajar yang sekarang ini kita kerjakan sebagai bagian dari keharusan kita untuk mengisi kinerja sebagai seorang guru. Langsung saja kita sambut narasumber yang kedua kita, Bapak Boy Haki Sulaiman SPDGR. Kepada Bapak, waktu dan tempat untuk Bapak. Silakan. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada komunitas dari Aceh Utara yang telah memberikan saya kesempatan, dan juga tentunya kepada seluruh panitia yang melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tidak berlama-lama dan tidak membuang waktu, saya rasa saya hanya ingin mengulang dan mengingatkan kembali Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakan kegiatan pengisian e-kinerja PMM, bahwasanya sekarang adalah tahapan yang kita harus tuntaskan, dikarenakan setelah ini mungkin kepala sekolah beserta pengawas itu akan melaksanakan kegiatan pengisian e-kinerja untuk kepala sekolah, tentunya dilaksanakan dan diwakili oleh pengawas sebagai penilainya. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mempresentasikan sedikit paparan. Oke, sudah muncul Bapak Ibu? Sudah tampil? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya langsung ke inti kegiatan. Perkenalkan, nama saya Boy Haki Sulaiman. Saya adalah guru mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Berikut profil saya. Bapak Ibu bisa melihat dan juga bisa nanti berkomunikasi lebih lanjut terkait dengan biodata saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengulang sedikit. Bapak Ibu sebagai guru, khususnya pada hari ini yang melaksanakan kegiatan pengisian e-kinerja PMM, bahwasanya silahkan melaksanakan kegiatan tindak lanjut hingga menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan rancangan e-kinerja atau rancangan penilaian kinerja yang Bapak Ibu rancang sendiri, kemudian Bapak Ibu penuhi sendiri terkait dengan apa yang telah Bapak Ibu rancang di awal kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwasanya kegiatan e-kinerja ini itu adalah bagian daripada proses penilaian terhadap diri kita yang kita rancang sendiri, yang kita kerjakan sendiri, kemudian kita manfaatkan sendiri fasilitas dan juga kemampuan pengembangan diri kita terhadap penilaian kemampuan e-kinerja kita di saat kita melaksanakan kegiatan di sekolah tentunya. Bapak Ibu, konsepnya jangan terlalu mempersulit diri sendiri, bahwasanya segala sesuatu yang Bapak Ibu kerjakan itu seharusnya dan seyogyanya mempermudah Bapak Ibu. Tidak ada kegiatan di dalam e-kinerja ini yang mempersulit diri Bapak Ibu sekalian, melainkan semuanya pasti punya tips dan triks. Oke, konsepnya merupakan pengelolaan kinerja yang berbasis kepada guru dan kepala sekolah. Kemudian transformasi paradigma pengelolaan kinerja itu adalah pengendalian, pencapaian, dan pembelajaran. Di mana pengendalian itu adalah mengurangi risiko, kemudian bagaimana prosedur administrasi yang Bapak Ibu rancang sendiri, kemudian membangun perilaku yang patuh terhadap etika, attitude, dan norma yang Bapak Ibu kerjakan dan laksanakan di sekolah masing-masing. Kemudian pencapaian, bagaimana memastikan capaian kinerja yang Bapak Ibu rancang itu tercapai, tidak melaksanakan kegiatan yang memang sulit bagi Ibu atau Bapak Ibu sekalian, tidak mempersulit diri sendiri dengan indikator-indikator yang terasa sulit untuk Bapak Ibu penuhi.
kemudian bagaimana pembelajaran untuk memastikan peningkatan individu dan tim, banyaknya kesempatan dukungan belajar dan juga membangun perilaku belajar. Oke, kekeliruan yang seperti ini jangan dilakukan, sehingga Bapak Ibu nanti ketika melaksanakan pengelolaan kinerja fokus pada peningkatan praktik kinerja dengan mempertimbangkan pengembangan kompetensi diri yang dilengkapi dengan dokumen yang akuntabilitas yang kredibel tentunya terhadap apa yang akan menjadi tujuan daripada penuntasan penilaian kinerja berbasis platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu sekalian, apa variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah? Tentunya fokus saya pada hari ini adalah bagaimana Bapak Ibu memahami dan menyelesaikan dukung secara mudah, tidak sulit. Bagaimana variabel pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah itu ada praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kinerja, dan dokumen akuntabilitas. Tentunya Bapak Ibu telah melakukan praktik kinerja. Kemudian bagaimana Bapak Ibu akan mempertimbangkan pengembangan kompetensi yang akan Bapak Ibu pilih, bagaimana Bapak Ibu menerapkan perilaku yang Ibu harapkan dan diharapkan oleh seluruh warga sekolah itu dapat muncul di saat Bapak Ibu berada di sekolah. Kemudian bagaimana Bapak Ibu dapat memenuhi dokumen-dokumen yang Bapak Ibu secara gampang dan mudah. Jadi jangan memilih dokumen-dokumen yang memang terasa sulit atau memang tidak mampu Bapak Ibu capai khususnya. Kemudian apa perbedaan praktik kinerja dengan pengembangan kompetensi? Ada input, ada proses, ada output, dan ada outcome. Bagaimana Bapak Ibu nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi, Bapak Ibu akan membuat sebuah pengembangan diri. Kemudian pengembangan diri ini akan dikumpulkan, akan menjadi sebuah rapor pendidikan bagi instansi Bapak Ibu sekalian. Prosesnya ada siklus bagaimana Bapak Ibu berpraktik kinerja, kemudian bagaimana Bapak Ibu membuat ada upaya refleksi atau bagaimana Bapak Ibu dapat menerapkan itu atau memberi contoh kepada orang lain. Dan juga tentunya nanti ada outcome atau peningkatan kualitas praktik kinerja yang tercermin pada rapor pendidikan. Saya tidak berlama-lama mungkin untuk menghemat waktu. Bagaimana sasaran kinerja pegawai di instansi, ada 8 indikator, tentunya Bapak Ibu sudah paham sekali apa saja 8 indikator tersebut, dan Bapak Ibu sudah memilih salah satu daripada ke-8 indikator yang nanti Bapak Ibu akan diakumulasikan terhadap rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Next. Kemudian sasaran kinerja pegawai, bagaimana Ibu mengkomunikasikan visi misi satuan pendidikan, kemudian presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelolaan, aktivitas kegiatan, dan sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan kinerja pegawai. Pegawai di sini adalah Bapak Ibu sebagai guru dan juga Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Artinya kedua momen ini, kedua indikator ini harus menjadi saling berkolaborasi sehingga dapat memenuhi target-target pencapaian kinerja Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Next, bagaimana pengelolaan praktik kinerja guru dan kepala sekolah? Begini, Bapak Ibu telah melaksanakan diskusi, kemudian sudah melakukan observasi, kemudian Bapak Ibu sekarang saya rasa dan saya paham Bapak Ibu sudah di tahap C ini, kemudian sudah melanjutkan ke tahap upaya tindak lanjut. Bapak Ibu, saya ingin memflashback kembali, Bapak Ibu telah melakukan ABC ini, telah Ibu lakukan di awal bulan kemarin, mungkin sudah selesai, tapi saya masih melihat banyaknya guru yang menganggap sudah selesai kegiatan kinerja. Ternyata Bapak Ibu belum menyelesaikan ini. Sampai di tahap D ini ada upaya tindak lanjut yang Bapak Ibu harus selesaikan. Saya harapkan Bapak Ibu di bulan Mei ini dapat menuntaskan seluruh rangkaian kegiatan tersebut sehingga nanti sampai kepada tahapan refleksi tindak lanjut agar supaya Bapak Ibu selaku kepala sekolah dapat memberikan penilaian terhadap kinerja Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu
rancang, Bapak Ibu laksanakan. Ingat, penilaian kinerja ini hanya 2 aspek. Yang pertama praktik kinerja, yang kedua adalah perilaku kerja. Bapak Ibu sekalian hanya memenuhi 2 aspek ini. Tidak ada yang sulit ketika Bapak Ibu merancang itu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian di sekolah. Saya ingin mengulang kembali, Bapak Ibu belum selesai. Bapak Ibu saya harapkan di bulan Mei ini Bapak Ibu menyelesaikan rangkaian ini sehingga Bapak Ibu kita sesuai dengan tema hari ini, bagaimana Bapak Ibu dapat memenuhi bukti dukung. Jadi kita fokus ke bukti dukung. Namun sebelum Bapak Ibu fokus ke bukti dukung, Bapak Ibu selesaikan dulu rangkaian kegiatan ini sehingga bukti dukung ini hanya bahan pertimbangan saja bagaimana Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas dan kemampuan diri. Next, ini dia tantangan dan tips. Semuanya ada tipsnya, walaupun tantangannya besar, ternyata tipsnya bisa lebih gampang Bapak Ibu melaksanakannya. Bagaimana sih tips daripada tantangan yang selama ini saya rasa Bapak Ibu juga merasakan, mungkin terasa bukan kenyataan ya, tapi Bapak Ibu merasakan sulitnya Bapak Ibu dalam membuat kinerja. Kok selama ini kok makin dipersulit ya, kok ada aplikasi ini, bagaimana sih kayak saya tidak bisa dan sebagainya. Bapak Ibu, saya akan membuka sedikit tipsnya ketika Bapak Ibu merancang kinerja mungkin di semester ke depan, sehingga selesailah tugas kami selaku tim bergema di sini dalam mensosialisasi kinerja ini sehingga dapat terserap dengan baik kepada rekan-rekan guru sekalian. Bagaimana tipsnya tentang pelaksanaan kinerja ini? Yang pertama, pilihlah target perilaku. Tantangannya mungkin Bapak Ibu ingin memilih target yang begitu banyak. Ini yang jangan Ibu lakukan. Kemudian Bapak Ibu tidak terbebani dengan dokumen-dokumen. Kemudian di tahap observasi Bapak Ibu dituntut melakukan seluruh contoh perilaku. Kemudian bagaimana perilaku administrasi yang Bapak Ibu rancang itu ternyata tidak relevan dengan praktik di sekolah yang Bapak Ibu laksanakan pada sehari-hari. Contohnya bagaimana Bapak Ibu memilih administrasi yang terlalu banyak, padahal di sekolah Bapak Ibu tidak mampu memenuhi itu karena memang Bapak Ibu dituntut itu mengajar, bukan mencari administrasi di luar itu. Next. Saya tidak membahas lagi ini, mungkin kalau Bapak Ibu bahas ini, mungkin inilah yang Bapak Ibu lakukan selama ini, mungkin Bapak Ibu merasakan, sebagian guru masih merasakan tantangan-tantangan seperti ini. Ini semua hanya halusinasi yang Bapak Ibu buat sendiri, yang membuat Bapak Ibu sulit untuk berkembang. Bagaimana tipsnya? Ya, ini dia tipsnya. Di saat Bapak Ibu melakukan observasi kinerja pegawai, bagaimana Ibu itu hanya melakukan membangun percakapan sehingga dengan kepala sekolah itu dapat membangun relasi yang positif sehingga sesama guru dan juga kepala sekolah itu saling mendukung dan saling menguatkan. Kemudian bagaimana Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memilih target perilaku kinerja yang berfokus pada peningkatan. Artinya semakin sedikit target kinerja yang dipilih maka semakin bagus karena semakin fokus peningkatan kinerja. Artinya Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak memilih target perilaku sehingga nanti kepala sekolah sebagai penilai itu merasakan Ibu Bapak Ibu tidak melakukan kegiatan yang telah Bapak Ibu pilih. Cukup sedikit tapi efektif. Kemudian di saat observasi, indikator kinerja yang Bapak Ibu pilih, perilaku target yang Bapak Ibu pilih, itu ditampilkan saat observasi. Jadi tidak usah Bapak Ibu pilih target yang banyak misalkan, tapi yang begitu saat diobservasi oleh kepala sekolah ternyata tidak muncul di saat itu. Mungkin Bapak Ibu selama ini mengejar target makin banyak, semakin banyak target perilaku semakin bagus, ternyata tidak. Malah semakin banyak, semakin Bapak Ibu terbebani, semakin tidak tercapai dan semakin tidak fokus terhadap kegiatan. Mohon untuk semester ke depan Bapak Ibu lebih selektif dalam memilih sehingga Bapak Ibu bisa fokus terhadap kinerja yang Bapak Ibu pilih sekalian. Kemudian bagaimana tips Bapak Ibu ketika di tahapan diskusi, bangun percakapan dalam mengisi kinerja tersebut. Mungkin di saat waktu istirahat Bapak Ibu langsung bisa
mendatangi kepala sekolah Bapak Ibu, kemudian bertanya terkait dengan Bapak bagaimana Bapak atau Ibu kepala sekolah bagaimana sih saya menyelesaikan misalkan permasalahan pembelajaran, bagaimana saya seharusnya ketika saya mengajar itu seharusnya saya seperti apa sih Pak? Bagaimana sih Bu saya itu ketika mengajar apakah saya sudah sesuai dengan harapan dan masukan Bapak Ibu? Ternyata mungkin kepala sekolah akan memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu dapat menambah atau membuat metode, membuat media pembelajaran yang mungkin lebih menarik. Sehingga ketika Bapak Ibu melakukan pengisian tindak lanjut, Bapak Ibu hanya mengulang saja apa masukan dari kepala sekolah. Bapak Ibu cukup mengerti, oh mungkin di saat Bapak Ibu mengajar, kepala sekolah mengarahkan agar Bapak Ibu itu memilih media yang menyenangkan sehingga nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran dapat terpusat atau berdiferensiasi. Murid itu jadi aktif dan kreatif seperti itu. Jadi bangun komunikasi, bangun saja percakapan-percakapan sehingga percakapan itu nanti Ibu tuangkan, Bapak Ibu tuangkan ke dalam tahapan tindak lanjut. Kemudian ini dia diskusi yang tadi Bapak Ibu bangun. Kemudian Ibu ingat tujuan yang tadi Bapak Ibu dapat dari masukan dengan kepala sekolah, bagaimana upaya atau peningkatan kinerja berdasarkan refleksi hasil observasi yang telah Bapak Ibu kepala sekolah lakukan begitu, bagaimana keberanian Bapak Ibu merefleksikan, mengakui kesalahan, mungkin saya salah di saat mengajar terlalu banyak berceramah atau terlalu banyak monoton dalam mengajar sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu kepala sekolah tersebut Bapak Ibu tuangkan di dalam diskusi tindak lanjut. Bagaimana upaya tindak lanjut, bagaimana Ibu memperbaiki permasalahan yang telah diungkapkan, mungkin diarahkan, dipahami, diberi masukan oleh kepala sekolah. Kemudian Bapak Ibu bagaimana membuat perubahan terhadap masukan-masukan tersebut sehingga nanti ketika Bapak Ibu mungkin tidak harus selalu diobservasi, tapi mungkin nanti kepala sekolah mengutus tim, coba lihat Bapak yang A atau Ibu yang B di ngajarnya bagaimana, apa masih membaca buku kayak kemarin lagi, atau memang beliau telah menerapkan masukan-masukan dari kepala sekolah tadi. Bapak Ibu kemudian di saat refleksi tindak lanjut, pilihlah inspirasi dan upaya tindak lanjut yang paling relevan yang mungkin Bapak Ibu sanggup penuhi, atau memang Bapak Ibu kurang dalam berkomunikasi dengan siswa, kemudian Bapak Ibu memilih refleksi tindak lanjut dengan mencoba menampilkan mungkin audio pembelajaran sehingga anak-anak lebih tertarik dan menantang ketika melaksanakan pembelajaran sehingga praktik pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di sekolah itu menjadi ada peningkatannya. Baik Bapak Ibu, saya langsung lanjut berhubung waktu. Bagaimana pemenuhan bukti dukung pengelolaan kinerja. Saya akan membahas sedikit kembali. Kita ini adalah sebagai seorang guru yang dituntut untuk belajar sepanjang hayat. Bukan pengejar sertifikat. Itu dia kuncinya. Ini dia Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu lakukan adalah mengejar sertifikat. Padahal seperti yang disampaikan oleh Ibu Susi tadi, sertifikat itu bisa muncul, bisa kita kondisikan bagaimana di dalam komunitas belajar sendiri kita bisa mengadakan sertifikat. Makanya di saat Bapak Ibu memilih rancangan pembelajaran atau target perilaku, Bapak Ibu memilih yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memilih misalkan sebagai penilai atau sebagai kurator mungkin Bapak Ibu bukan sebagai penelaah misalkan Bapak Ibu salah pilih target sebagai penelaah, ternyata penelaah itu tidak semudah yang Bapak Ibu pikirkan. Maka Bapak Ibu dapat melihat bagaimana poin-poin ini nanti ke depan tidak salah dalam memilih lagi. Kemudian ketika salah, hari ini kita belajar sama-sama dan sudah bisa dirubah
RHK yang mungkin dokumen-dokumen yang mungkin tidak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas Bapak Ibu dalam pemenuhan bukti dukung tersebut. Bagaimana jika Bapak Ibu memilih poin nomor 1 ini adalah meningkatkan kompetensi sebagai peran sebagai praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas, itu yang telah disampaikan oleh Ibu Susi tadi. Bagaimana Bapak Ibu membangun komunitas itu nanti bisa dikondisikan dengan Ibu Susi, bagaimana Bapak Ibu membuat komunitas di sekolah yang gampang dan juga efektif begitu. Kemudian apa saja bukti dukungnya, yaitu melalui kegiatan KKG, komunitas belajar sebagai peserta, belum ada kewajiban kombel terdaftar di PMM. Ini lebih mudah lagi. Jadi Bapak Ibu kombelnya masih konvensional, belum masuk ke platform, masih bisa terpenuhi bukti dukung ini. Jadi ini ambil yang mudah-mudah seperti yang saya sampaikan tadi, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Kemudian bagaimana Bapak Ibu jika memilih poin nomor 2, yaitu peningkatan kompetensi melalui peran sebagai partisipasi kegiatan seminar seperti hari ini, mungkin lokakarya, simposium, studi banding di lapangan, di mana Bapak Ibu kegiatan ini diselenggarakan oleh lembaga yang mengulas kegiatan pendidikan sebagai peserta misalnya. Jadi Bapak Ibu pilih kegiatan ini, mengikuti seminar ini. Seminar ini biasanya dia luring Bapak Ibu. Dia ada sebuah wadah, mungkin ada sebuah instansi yang mengadakan seminar terkait dengan misalkan pendidikan. Jadi ada diadakan diklat seperti itu. Jadi bentuk kegiatannya itu kegiatan yang bersifat strukturnya itu jelas. Jadi ada semacam hari pertama, hari kedua, hari ketiga, seperti itu dia. Jadi jangan salah mengambil bukti dukung ketika nanti Bapak Ibu mengupload bukti dukung tidak sesuai, kemudian masuk ke dalam aplikasi penilaian kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, jika kepala sekolahnya sudah paham, pastikan ditolaknya. Mungkin nanti diarahkan, Ibu ini nggak beres ini dokumen Ibu. Ibu upload lain, masuknya lain. Jadi Bapak Ibu nanti akan mengulang kerja yang menguras waktu dan tenaga Bapak Ibu masing-masing. Atau jika kepala sekolahnya kurang paham, ini jadi masalah lagi nanti. Ketika kepala sekolahnya tidak paham, kemudian mengapprove sertifikat Bapak Ibu, kemudian ketika nanti penilaian oleh pengawasnya minta misalnya, Bapak kepala sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, coba saya mau lihat bukti fisik dari apa yang telah Bapak Ibu kerjakan di sekolah selama ini. Sehingga nanti ketika dia pengawas datang, kepala sekolah yang nggak paham, jadi nanti yang imbas itu terjadi ke kepala sekolah. Artinya apa? Kepala sekolah nanti akan menindak lagi Ibu. Jadi Ibu dengan Bapak Ibu di sekolah itu saling berkoordinasi bagaimana memenuhi bukti dukung tersebut yang relevan dengan target kinerja yang Bapak Ibu pilih. Jadi jangan nanti malah imbasnya akan berlanjut sampai ke tahapan penilaian oleh pengawas terhadap kinerja kepala sekolah. Jadi kepala sekolah nanti mungkin kita akan fokus ke kepala sekolah ketika Bapak Ibu di seluruh penjuru Nusantara ini itu selesai melakukan kegiatan kinerja di PMM, selesai membuat bukti dukung, kemudian kita akan fokus ke kepala sekolah, bagaimana kepala sekolah nanti mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi bahan bukti fisik, bukti presentasi, mungkin nanti tergantung juga pengawasnya meminta seperti apa. Kemudian yang ketiga, bagaimana meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring. Ini kalau guru penggerak mungkin ini sudah paham, tapi ketika Bapak Ibu tidak paham, mohon tidak memilih kegiatan ini. Kegiatan mentoring ini atau coaching ini bersertifikat sebagai peserta coaching atau mentornya, bukan termasuk supervisi. Jadi bukan nanti Bapak Ibu masuk ke kelas, mungkin ditugas oleh guru kepala sekolah sebagai tim supervisi di sekolah, Bapak Ibu anggap itu adalah sebagai coaching. Tidak seperti itu. Itu adalah kegiatan yang dilakukan
di luar daripada konteks supervisi. Tapi mungkin nanti tahapannya mungkin arah-arahnya akan hampir sama, bertanya tapi tidak memberi solusi, hanya bertukar ide sesuai sesama rekan guru seperti itu. Kemudian meningkatkan kompetensi melalui penelaah. Ini kalau penelaah ini Bapak Ibu ini seleksi, jadi tidak semua guru itu bisa menjadi penelaah. Saya akan nanti mungkin kalau penelaah, jika Bapak Ibu ingin mengikuti seleksi menjadi penelaah, nanti bisa dikomunikasikan lebih lanjut dengan kami bagaimana tahapannya, bagaimana Bapak Ibu prosedur-prosedur dalam pelaksanaannya. Artinya itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru-guru di platform Merdeka Mengajar. Saran yang berkembang itu harus guru atau kepala sekolah yang terdaftar menjadi penelaah oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi begitu, bukan guru-guru yang biasa, yang memang belum punya kapasitas sebagai praktik sebagai penelaah itu tiba-tiba menjadi penelaah secara mandiri, tidak seperti itu. Kemudian poin nomor 7, peningkatan kompetensi melalui peran sebagai penyusun konten kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru dan kepala sekolah. Jadi konten unggulan yang ada di poin nomor 7 ini itu adalah konten unggulan yang terdaftar secara resmi melalui Kemendikbudristek. Artinya apa, Bapak Ibu, konten itu telah diakui dan di-approve di PMM dengan bukan mungkin sih, memang ini seleksi juga penyusun konten ini. Tidak semua guru bisa menjadi penyusun konten unggulan. Jadi ini adalah orang-orang yang terdaftar secara resmi melalui Kemendikbudristek. Nanti mungkin bisa ditanyakan ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan diri sebagai konten unggulan di platform-platform yang berkembang di Kemendikbudristek. Kemudian poin nomor 8 adalah meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru. Nah, ini dia. Ini adalah pelatihan beserta aksi nyata setara dengan 8 poin. Jadi bukti dukungnya adalah sertifikat topik. Sertifikat topik ini adalah sertifikat yang dikeluarkan langsung di platform Merdeka Mengajar dengan mengikuti pelatihan di platform PMM dengan topik-topik tertentu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan aksi nyata, telah mengikuti topik dan menyelesaikan aksi nyata, sehingga nanti aksi nyata ini di-approve, kemudian akan keluar sertifikat. Nah, Bapak Ibu boleh memilih poin nomor 8 ini sebagai bahan bukti dukung ketika Bapak Ibu nanti menguploadnya ke dalam fitur e-kinerja. Next. Kemudian poin nomor 9, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Saya paham betul Bapak Ibu banyak pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tuangkan nanti. Makanya saya tidak terlalu mendetail, mungkin nanti Bapak Ibu akan bertanya bagaimana Bapak Ibu nanti memenuhi bukti-bukti dukung tersebut yang gampang dan mudah, atau memberi contoh-contoh yang telah Bapak Ibu lakukan. Kemudian catatannya adalah 1 observasi sebagai pelaku atau pengamat secara bergantian. Ini dilakukan oleh 2 orang guru. Mungkin Bapak Ibu nanti punya rekan sejawat, ya, itu dilakukan secara bergantian. Jadi sebagai observasi praktik pembelajaran atau persiapan pelaksanaan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi nanti ada rekan sejawat, ada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menyuruh ataupun berkolaborasi dengan rekan sejawat. Bagaimana sih saya mengajar sebelum saya observasi? Hasil daripada itu Bapak Ibu bisa buat sebagai laporan. Kemudian Bapak Ibu masukkan atau jadikan dia ke dalam PDF. Hasil daripada PDF ini nanti Bapak Ibu bisa menjadi bahan bukti dukung ketika Bapak Ibu memenuhi bukti dukung. 1 laporan berisi agenda sebagai observer dan juga sebagai yang diobservasi. Jadi 1 orang observer, 1 orang observator begitu. Jadi 1 laporan itu bisa digunakan menjadi 2 buah duplikat laporan. Jadi ketika diganti nanti laporannya tinggal disesuaikan dengan sesuai dengan kenyataan ketika Bapak Ibu observasi di sekolah.
atau di saat pembelajaran. Kemudian poin nomor 10, bagaimana meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik. Nah, ini durasinya 2-3 jam, tidak berhari-hari. Kemudian Bapak Ibu diselenggarakan oleh lembaga apapun yang mengulas khusus kurmer atau proses belajar dengan durasi sebagai pembicara semua guru. Jadi ini seperti hari ini Ibu Susi, saya, ini sertifikatnya mungkin dikeluarkan oleh apa namanya nih, hari ini kita webinar hari ini di saat Bapak Ibu hari ini muncul di platform ini. Jadi nanti selaku panitia akan mengeluarkan sertifikat. Sertifikat ini sebagai narasumber yang nanti dapat menjadi bukti pendukung di saat Bapak Ibu sekalian mengunggah dokumen di dokumen bukti pendukung. Jadi Bapak Ibu boleh melakukan ini, melakukan hal yang sama seperti hari ini kami lakukan di luar arah lain, mungkin ke daerah lain atau di lingkup pendidikan Bapak Ibu sendiri sebagai narasumber. Kemudian bagaimana meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan. Ini kegiatannya berdurasi 1 sampai 2 sampai 3 hari. Ini bedanya Ibu Bapak, yang atas yang 10 ini durasinya jam, yang kedua ini yang nomor 11 ini adalah durasinya 2 sampai 3 hari. Nanti poinnya akan berbeda antara bentuk sertifikat dan juga isi daripada kegiatan di belakang itu akan berbeda. Mohon Bagaimana? maaf, Pak Boy. Ya, Ibu. Durasi kita tinggal 5 menit lagi. Siap. Jadi nanti kita bahas di apa namanya berbagi pertanyaan nanti atau saling berdiskusi Bapak Ibu di saat akhir kegiatan. Bapak Ibu, ini tugas tambahan sebagai kepala pustaka, pembimbing khusus, pembina ekstrakurikuler, koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan, koordinator penilaian kinerja, guru piket, penilaian dan sebagainya. Ini nanti ada dokumennya sama saya ketika Bapak Ibu mungkin nanti akan share ke panitia biar bisa Bapak Ibu menduplikat atau mengambil contoh bagaimana nanti Bapak Ibu membuat laporan atau membuat SK sebagai tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu terima kasih. Mungkin memang waktu kita sudah terbatas. Jadi saya cukupkan, mungkin nanti saya tampung di pertanyaan-pertanyaan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali materi yang telah disampaikan oleh narasumber kedua kita, Bapak Boy Haiki, terkait bukti dukung PMM. Nah, mungkin ada miskonsepsi yang selama ini kita jalankan atau paradigma-paradigma yang keluar di luar jalur itu mungkin bisa diperbaiki, terutama tentang pemenuhan karakter ya, perilaku kerja. Mungkin kita selama ini berpikir bahwa semakin banyak perilaku yang ingin dinilai itu semakin bagus, padahal semakin minim kesalahan atau semakin banyak yang terpenuhi sesuai dengan rencana kita itu semakin baik. Ya, terima kasih Pak Boy. Mungkin bagi yang ingin bertanya lebih lanjut terkait bukti dukung PMM ini, boleh di sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, telah bersama kita Bapak Kepala BPMP Provinsi Aceh sudah berhadir. Apa sudah bergabung, Bu? Belum? Iya Bapak, apa sudah bergabung Bapaknya? Sedang proses, coba kita lihat ya. Sedang proses ya Bapak. Ya. Pak Putra, apa kita lanjutkan sesi tanya jawab dulu atau memungkinkan? Silakan aja. Ya. Silakan. Langsung ke sesi tanya jawab ya Bapak. Baik. Ya Bapak Ibu, sambil menunggu Bapak
Kepala BPMP Provinsi Aceh hadir ke room. Kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk itu saya beri kesempatan untuk 2 orang penanya terlebih dahulu. Bagi yang pertama mengangkat tangannya akan menjadi penanya pertama. Ya, mari kita lihat. Ada Ibu Ainal Mardiah. Apakah ada di ruangan? Ibu Ainal? Tidak ada? Ada? Baik, Ibu Serli Lejap. Ada? Ibu Serli Lejap? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. tidak ada. Gimana Pak? Oke, kita beri kesempatan untuk Ibu Nurmawati Nurma. Ada Ibu? Ada? Oke, silakan Ibu Ida Mandasari. Ibu Ida? Izin Bu Juliani, ini Bapak Anies sudah ada di room. Oh ya, berarti kita pending dulu sesi tanya jawabnya. Saya lower aja ya ini raise hand-nya. Oke, sudah ada bersama kita Bapak Kepala BPMP Provinsi Aceh, Bapak Dr. Muhammad Anies SSI MSI, yang akan memberikan arahan beserta penguatan terkait webinar yang kita jalankan saat ini. Kepada Bapak, kami silakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar, Bapak. Baik, saya ini dalam kondisi situasi perjalanan masih di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya nanti akan ada suara-suara noise yang lain yang mengganggu. Dan waktu yang saya akan manfaatkan tidak lama. Mohon maaf ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat selalu. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh teman-teman anggota komunitas belajar yang bergabung dalam ruang virtual ini, yang tidak sempat saya sebut satu persatu. Pertama-tama tentunya adalah ungkapan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada siang hari ini. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa bergabung secara virtual untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari komunitas belajar yang terkait dengan aktivitas di platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita perhatikan dalam rentang kurang lebih 3 tahun ke belakang, maka aktivitas di PNM dulunya itu belum ada. Seiring dengan pemberlakuan kurikulum Merdeka, di mana tidak ada lagi cascading pelatihan, tidak ada lagi jenjang pelatih mulai dari tingkat pusat, tingkat provinsi sampai ke tingkat kabupaten kota, maka salah satu strategi yang dikembangkan itu melalui komunitas belajar. Dan tentu hadirnya komunitas belajar ini sangat diapresiasi oleh pemerintah karena membantu di dalam mempercepat, mengakselerasi implementasi kurikulum Merdeka. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita merunut kembali ke belakang ketika negara ini baru diproklamirkan oleh Founding Father, Soekarno pernah mengatakan bahwa bantulah upaya-upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini apa yang kita lakukan adalah upaya tersebut, dan kita memahami bahwa pemerintah tentu mempunyai keterbatasan di dalam melaksanakan berbagai program. Tanpa bantuan dari masyarakat, tanpa bantuan dari komunitas belajar, maka tentu ini tidak bisa terakselerasi. Nah, terkait dengan kurikulum Merdeka, Bapak Ibu nanti akan lebih memahami bahwa kurikulum ini lebih menitik beratkan pada aktivitas
yang berpusat pada siswa. Ini bukan hal yang baru tentunya, tetapi pada kurikulum ini lebih dieksplorasi lagi. Jadi bagaimana kemudian kita memfasilitasi siswa sesuai dengan bakat karakteristik yang mereka punyai. Di dalam penilaian kinerja guru, butir pertamanya itu adalah guru memahami karakteristik setiap peserta didik. Nah, inilah sesungguhnya yang menjadi acuan mengapa pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, karena keterbatasan mungkin nanti akan di kegiatan selanjutnya, ya Bapak Ibu. Hanya ada yang saya ingin titipkan kepada teman-teman di komunitas belajar. Saat ini kita diperhadapkan pada sebuah, saya sebutnya sebagai krisis. Kenapa krisis? Karena ini harus dituntaskan di bulan Mei. Apa itu? Masih banyak teman-teman kita yang belum mengisi SKP di PMM. Nah, setiap ASN itu wajib untuk mengisi SKP, perencanaan SKP dan rentetannya, dan khusus untuk teman-teman guru dan kepala sekolah itu di aplikasi PMM. Nah, data per 2 Mei kemarin yang kami tarik, hari ini sudah ada perubahan, sudah berkurang lagi, tetapi kalau merujuk ke data tanggal 2 Mei kemarin, itu ada kurang lebih 2.400 orang guru di Aceh dan kepala sekolah yang belum mengisi perencanaan SKP. Dan secara nasional itu sebanyak 66.000. Dikhawatirkan nanti ketika bulan Mei berakhir, ingat pembelajaran itu kan sekarang tinggal di bulan Mei. Proses belajar mengajar di ruang-ruang kelas itu tinggal di bulan Mei. Nah, kalau tidak diselesaikan sampai penilaiannya, maka dikhawatirkan jangan sampai di bulan Juni ada teman-teman yang tidak mendapatkan tunjangan. Ya, karena aplikasi PMM ini sudah terkoneksi dengan BKM. Jadi mohon bantuan dari teman-teman Kombel yang memahami cara pengisian aplikasi, perencanaan aplikasi, mohon bantuan. Mungkin dalam bulan ini bisa melaksanakan seri webinar yang terkait dengan pembimbingan pengisian SKP. Ya, seperti itu. Kita berharap bahwa di minggu pertama sesungguhnya itu adalah sosialisasi, minggu kedua itu adalah perencanaan SKP, minggu ketiga itu sudah observasi di kelas dan penilaian tindak lanjut di minggu keempat, sehingga semua teman-teman guru dan kepala sekolah itu bisa selesai di bulan ini. Itu harapan kami. Mudah-mudahan teman-teman di komunitas belajar bisa menindaklanjuti dan menyampaikan kepada kami terkait hal tersebut. Jadi siapa tahu masih ada teman yang belum mengisi, wajib, karena di samping 66.000 itu masih banyak juga teman-teman guru yang sudah mengisi, akan tetapi belum disepakati oleh kepala sekolahnya. Itu di luar itu. Yang 66.000 itu, yang 2.400 itu di Aceh, itu di luar yang belum disepakati. Karena ketika selesai mengisi, itu kemudian harus disepakati. Ini pesan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan, ini senantiasa bernilai ibadah di sisi Yang Maha Kuasa dan kita diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Demikian, sekali lagi apresiasi atas nama pribadi maupun secara kelembagaan atas aktivitas Bapak Ibu komunitas belajar yang tanpa mengenal waktu ikut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sekali lagi kami memberikan apresiasi dan tentu ini bukan yang pertama, tetapi ini yang pertama dan akan berkelanjutan. Kita PMM, penguatan teman-teman di PMM, tapi mungkin di aktivitas-aktivitas yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah diundang bergabung. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktu meski sedang di bandara ya Bapak. Semoga selamat Iya. sampai tujuan Bapak. Baik, Terima baik. kasih Izin banyak. live ya. Izin Iya, live. Ya, oke deh. ya silakan Waalaikumsalam. Bapak. Ya Bapak Ibu, itulah tadi penguatan dari Bapak Kepala BPMP Provinsi Aceh kepada kita bahwasanya beliau berpesan bahwa PMM ini penting Bapak Ibu untuk dilaksanakan. Yang belum mengisi RHK silahkan mengisi karena kita masih ada waktu sedikit lagi dan ini terintegrasi dengan BKN ya Bapak Ibu semuanya. Dan mungkin Pak Boy dan juga Bu Susi kita diminta kerjasamanya untuk terus melakukan sosialisasi terhadap pentingnya PMM ini ya. Semoga dapat mengemban tugas atau amanah yang diberikan oleh Bapak tadi. Oke, karena ini sudah hampir di sesi akhir, link absen akan saya bagikan. Silakan cek Bapak Ibu di chat. Ya. Kita lanjutkan sesi tanya jawab. Mungkin untuk satu orang penanya saja mengingat waktu ya Pak Boy atau Bu Susi, bisa ya? Siap? Satu orang penanya. Oke, silakan raise hand-nya. Saya tunggu. Saya akan turunkan dulu yang telah mengangkat tangan lebih lama. Silakan Bapak Ibu. Satu orang saja. Iya, Ibu Veronica Sri Agestiningsih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua Bapak dan Ibu hari ini. Pertanyaannya mau ke Pak Boy ya Bu, boleh kan? Oh iya, silakan Ibu. Maaf ya Pak Boy. Pak Boy, ada yang saya ingin tanyakan Pak. Permasalahan di pengembangan kompetensi di situ ada kan bukti dukung ya untuk pengunggahan. Nah di situ tuh ada dua pilihan, ada unggah dokumen dan ambil karya kalau nggak salah ya. Nah kalau misalkan kita pilih salah satu, kalau misalkan kita hanya unggah dokumen berupa sertifikat, berarti ambil karyanya nggak usah ya Pak? Atau seperti apa keduanya? Seperti itu Pak. Terima kasih banyak Pak Boy. Pak Boy. Kedengaran nggak saya? Iya, jelas Ibu, jelas. Maaf, perkenalan dulu ya. Saya Veronica dari SMA Ciurbeti dari Jawa Barat. Dari Provinsi Jawa Barat, kebetulan dari Ciamis. Terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih Ibu Vero dari Ciamis, Jawa Barat ya. Salam juga dari kami dari Aceh. Baik Pak Boy, terkait dengan pertanyaan Ibu Vero, kan ada dua pilihan waktu mengunggah ya bukti dukungnya, ambil dokumen atau bukti karya. Bagaimana ini Pak Boy? Silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Veronica atas pertanyaannya. Bapak Ibu, saya ingin menjawab singkat, padat tapi jelas ya, Bu Veronica. Jadi ketika Bapak Ibu memiliki atau menyimpan sebuah dokumen yang biasanya Bapak Ibu disimpan itu kan di flash, di komputer, di HP dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu ubah mindsetnya. Bapak Ibu ambil semua dokumen Bapak Ibu miliki, Ibu upload semua ke bukti karya. Apapun dokumennya. Apapun dokumennya Ibu upload ke bukti karya, mau RPP, SK, sertifikat. Untuk apa? Gunanya untuk apa? Meminimalisir kehilangan berkas. Ini kan Bapak Ibu, ini kan kalau apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak ini yang suka ikut webinar, biasanya itu sertifikatnya itu hanya ada di handphone. Jadi ketika handphonenya rusak atau handphonenya hilang, ya kan hilanglah semuanya sertifikat dan dokumen-dokumen Bapak Ibu. Hari ini seiring dengan pertanyaan Ibu Veronica, Bapak Ibu saya harapkan semuanya menyimpan dokumen di bukti dukung, apapun dokumen yang terkait dengan kegiatan pengembangan kompetensi Bapak Ibu di sekolah dan di instansi masing-masing. Terkait bagaimana Bapak Ibu mengupload, mengunggah bukti dukung, itu ada dua cara, seperti yang Ibu Veronica sampaikan tadi, apakah di-upload secara manual
atau bisa melalui bukti dukung. Kedua-duanya bisa Ibu lakukan, tergantung Bapak Ibu mau mudahnya seperti apa. Tapi saya harapkan Bapak Ibu dokumennya disimpan ke bukti dukung, karena bukti dukung itu akan tersimpan dan terdokumentasi dengan baik di platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, sehingga ketika Bapak Ibu kemanapun, dimanapun, Bapak Ibu bisa mengambil dokumen-dokumen yang bersifat pribadi yang Bapak Ibu simpan di platform Merdeka Mengajar. Saya rasa seperti itu, sedikit penegasan Bapak Ibu, mohon untuk diselesaikan kinerjanya sehingga selesai tahapan refleksi dan tindak lanjut, sehingga tidak bermasalah ketika nanti Bapak Ibu terkait dengan pembayaran kinerja Bapak Ibu masing-masing di daerah masing-masing. Terima kasih. Saya rasa seperti itu. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Boy. Ya, terima Sedikit kasih Ibu, untuk materinya sudah saya share. Iya, silakan Pak. Sedikit materinya sudah saya share di chat. Jadi kalau teman-teman rekan-rekan yang ingin memerlukan materi sudah saya share termasuk dengan biodata saya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, siap. Nah, Bapak Ibu, itu tadi Pak Boy telah melakukan sharing ya. Ada link biodata dan juga link materi yang tadi Pak Boy presentasikan. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Boy. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bu Vero. Semoga juga ikut membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan sesi selanjutnya atau hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh menghubungi Pak Boy ya, Pak Boy ya. Atau boleh ikut sesi selanjutnya di webinar kita atau webinar di kombel-kombel lainnya. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita pada kesempatan hari ini, kita minta kesediaan Bapak dan Ibu narasumber untuk memberikan closing statement karena waktu kita tinggal sesaat lagi. Mungkin siapa yang pertama yang akan memberikan closing statement? Bolehkah Ibu Susi? Baik. Iya. Jadi saya ingin menyimpulkan sedikit penguatan atau closing statement terkait pemaparan materi hari ini. Yang pertama, keberhasilan dan efektivitas komunitas belajar dalam sekolah itu dapat dilihat dari dampaknya pada peningkatan hasil belajar murid. Sementara keberhasilan dan efektivitas komunitas belajar yang ada di PMM itu dapat dilihat dari banyaknya pengikut dan dari keaktifan penggerak kombelnya dalam melaksanakan kegiatan webinar untuk saling berbagi praktik baik kepada rekan semuanya. Kemudian efektivitas platform Merdeka Mengajar itu adalah manfaatnya untuk mengukur kinerja Bapak Ibu guru pada platform Merdeka Mengajar yang saat ini terintegrasi dengan BKN. Jadi rajin-rajinlah untuk mengakses PMM, manfaatkan semua fitur yang sudah ada di PMM karena platform Merdeka Mengajar adalah salah satu sumber belajar yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek bagi kita, semua pengguna, bagi guru dan kepala sekolah untuk saling belajar, berbagi, dan berkarya. Itu aja dari saya, closing statement pada sesi sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Juli. Iya, terima kasih Ibu Susi. Itu dia tadi pesan dari Ibu Susi, rajin-rajinlah untuk mengakses platform Merdeka Mengajar karena banyak fitur di sana yang bermanfaat bagi kita dan juga tentunya untuk pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya closing statement dari narasumber kedua kita Bapak Boy Haki Sulaiman. Silakan Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sejatinya e-kinerja itu merupakan platform pengembangan diri guna mempermudah guru dalam meniadakan ADM yang selama ini menyita waktu dan tenaga ketika kita mengajar. Kata kerjanya, jangan mempersulit diri dengan membebani diri dengan kegiatan yang tidak efektif. Lakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan diri.
Mengapa terasa sulit? Karena kita sendiri yang mempersulit diri. We are teacher, not hunter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia pesan dari Bapak Boy Haiki Sulaiman tadi, bahwasanya jangan mempersulit diri. Berpikirlah take it easy, so will be easy. Ya, Pak Boy. Nah, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah memberikan materi dan juga wejangan terakhirnya yang sangat mengena dan tentunya akan bermanfaat sekali untuk bisa diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru. Nah, akhir kata dari saya, webinar ini sangat luar biasa karena di mana kolaborasi antara Bu Susi dan Pak Boy terkait pemanfaatan Kombel dan juga PMM itu sangat saling berhubungan. Kombel akan memberikan Bapak Ibu akses yang besar untuk memahami apa sebenarnya isi dan fitur-fitur di dalam PMM ini, dan PMM juga sangat bergantung kepada Kombel, bahwasanya fitur produk-produk dari Kombel kita nanti akan bisa menjadi salah satu bukti dukung dari platform Merdeka Mengajar di dalam memenuhi RHK Bapak Ibu sekalian. Itu saja juga dari saya, semoga webinar kali ini memberi manfaat bagi kita semuanya, wadah belajar dan juga berbagi. Akhir kata, saya sebagai moderator pada kesempatan hari ini, mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf yang mungkin sengaja atau tidak. Dan akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mengisi absennya Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam Boleh juga warahmatullahi meninggalkan ruangan karena Terima acara kasih kita Pak untuk materinya. Terima kasih untuk Terima Bapak kasih, Ibu izin semua yang keluar. telah Untuk materinya mengikuti jangan webinar ya. ini. Jangan lupa untuk mengikuti seri webinar selanjutnya. Amin Bu, terima Terima kasih kasih Bu. saya. Materinya biar kami bisa mengikuti. Amin. Iya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir Ya. dan mengikuti sampai akhir. Kita boleh izin? Ya Pak Boy, salam kenal. Nanti boleh ya di main-main ke Kombel kami yang lainnya. Oh boleh, siap. Siap. Ini apa namanya? Sebenarnya banyak nggak cukup ya, Bu. Memang harus dibuat seri berseri mungkin ya. Tapi mungkin ke depan ada untuk kepala sekolah ya. Kita harapkan ada kepala sekolah nanti. Nah, yang kita fokus ke sana. Karena memang saya lihat